Pernah nggak kamu ngerasa males? Pasti rasanya tuh nyaman banget kan? Bisa rebahan, bisa santai-santai, scrolling HP, apalagi waktu cuacanya lagi ngedukung. Tapi kamu tahu nggak, kebiasaan ini itu bisa jadi bumerang buat diri kita. Jangan sampai nih, kita terlalu sering males-malesan, akhirnya banyak kesempatan yang hilang. Nah, di video kali ini aku pengen bahas ke kalian apa aja efek dari malas sama cara ngatasinnya. Kamu coba bayangin nih, waktu terus berjalan, tapi kamu stuck di situ-situ aja nggak ngapa-ngapain. Setiap menit nih, waktu yang kamu habisin buat males-malesan, anggap itu kayak uang, nggak bakalan balik lagi. Pernah nggak kamu kepikiran apa aja yang udah kamu lewatin karena terlalu sering males-malesan? Males itu emang enak, nggak perlu mikir, tinggal leha-leha doang. Tapi pernah nggak kamu sadar nih, setiap kita milih buat malas, itu banyak peluang yang kita tinggalin. Entah itu peluang buat belajar, peluang buat kerja, peluang buat perbaiki diri jadi lebih baik. Sering banget nih kita mikir, besok aja lah, tahu-taunya besok terus, itu nggak kejadian sama sekali. Jangan sampai nih kita nyesel di akhirnya. Apalagi di zaman sekarang nih, persaingan itu ketat banget. Kalau kita terus males-malesan, gimana mau bersaing gitu loh. Coba deh kalian lihat sekitar kalian atau orang-orang yang sukses. Mereka itu bisa di posisi yang sekarang itu karena mereka nggak ngebiarin males itu kuasain mereka. Nah, terus males itu juga berdampak buat kesehatan. Semakin males kita gerak nih, semakin banyak masalah kesehatan yang kita alamin. Mulai dari berat badan yang terus naik, badan sering sakit-sakitan, malahan itu sampai ke mental juga. Nggak jarang nih, orang yang terlalu sering males-malesan itu gampang stres, apalagi sampai depresi. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Jawabannya itu simpel banget. Tubuh kita ini butuh aktivitas, dan pikiran kita ini butuh tantangan. Kalau kamu ngerasa nih, tubuh kamu itu lesu, nggak semangat, terus capek-capean, mungkin itu tandanya tubuh kamu itu butuh aktivitas. Jangan sampai nih, kamu tunggu badanmu sakit dulu. Mulai deh buat gerak sekarang juga. Males itu ternyata bisa juga jadi kebiasaan. Makin sering nih kita nunda-nunda atau milih buat nggak ngapa-ngapain, makin susah kita buat lepas dari kebiasaan itu. Lama-lama nih, rasa males itu jadi candu. Sering banget nih orang yang udah kecanduan itu ngomong, nanti aja masih ada waktu, besok aja masih ada waktu. Tapi kenyataannya itu terus ditunda-tunda sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Terus pernah nggak kamu ngerasa susah banget buat mulai sesuatu padahal kamu udah pikirin nih mau ngapain aja. Dan kamu tahu juga itu tuh penting buat kita lakuin. Nah, itu tuh susah buat kalian lakuin karena rasa malas itu udah jadi kebiasaan. Tapi kalian ingat ya, kebiasaan buruk itu bisa diubah asal kita mau usaha. Apalagi nih buat kalian yang sering nunda-nunda pekerjaan, hati-hati karena itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Setiap kali nih kita nunda kerjaan, itu kerjaannya bakalan jadi numpuk, terus akhirnya di ujung nih, itu kerjaan kita jadi banyak banget. Nggak jarang nih, kita jadi stres terus panik karena terlalu sering nunda pekerjaan. Padahal ya, kalau kerjaannya kita kerjain sekarang, mungkin itu nggak bakalan seberat yang kita bayangin. Semakin sering kamu nunda kerjaan, semakin banyak tugas yang numpuk. Dan akhirnya nih, kamu kewalahan sendiri. Mulai sekarang, coba deh kerjain kerjaan yang udah ada di depan mata, supaya enak gitu loh, daripada nanti di ujung pusing sendiri. Terus, males itu juga bisa ngerusak hubungan sosial. Bayangin nih, kalau kamu terus-terusan nggak nepatin janji, nggak nepatin tanggung jawab, atau sering minta tolong orang karena males. Lama-lama, aku yakin nih, orang-orang yang ada di sekitar kamu itu bakalan males terus akhirnya ngejauh. Padahal, mungkin nih, mereka bisa jadi support system kamu yang baik. Jangan sampai nih rasa males kamu itu bikin orang hilang kepercayaan, apalagi hilang respect sama kamu. Ingat ya, hubungan yang baik itu dibangun dari tanggung jawab sama kerja keras, bukan males-malesan. Jadi gimana nih caranya kita ngatasin males? Bikin jadwal harian, misalnya nih pagi mau ngapain, sore mau ngapain, malam mau ngapain, supaya semuanya itu teratur gitu loh. Memang awalnya itu berat banget, tapi semakin sering kita lakuinnya itu bakalan kayak biasa-biasa aja. Nah, terus kalau misalkan nih kita udah lakuin sesuai to-do list yang kita buat, itu kita centang. Nah, gara-gara kita centang nih, itu tuh kayak ada rasa kepuasan tersendiri kita udah ngelakuin tugas yang harus dilakuin hari itu. Nah, dari situ tuh bakalan motivasi kita supaya nggak males-malesan lagi. Jadi, jangan biarin nih rasa males itu ngerusak masa depan kamu. Mulai sekarang, coba deh ambil langkah
kecil, terus lihat perkembangannya tuh kayak gimana, itu bisa ngerubah masa depan kita. Setiap orang itu punya potensi yang besar, tapi jangan sampai nih, rasa males itu ngerusak potensi itu. Ingat ya, kesuksesan itu cuman buat orang yang mau berusaha. Jadi buat kalian yang masih males-malesan, mulai bergerak sekarang juga. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video YouTubeku kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman yang lain bisa ikutan nonton juga.